Shalom Aleichem. Saya mengajak kita sekalian untuk datang kepada Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Mari kita satukan hati berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, hadirlah bagi kami, membimbing kami lewat pembacaan firman yang hendak kami dengarkan saat ini. Mari Engkau sediakan setiap hati untuk rindu akan kebenaran-Mu, dan biarlah daripadanya iman kami dikuatkan, diperlengkapi, sehingga setiap saat kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di minggu pertama bulan Mei 2020, atau di dalam kalender gerejawi kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja-gereja masih dalam suasana sukacita atas peristiwa kebangkitan Kristus yang memberi keselamatan. Karena itu, sebagai gereja Tuhan, gereja Toraja Mamasa, bersama-sama diajak untuk merenungkan kesaksian firman dari Mazmur 23, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika membaca perikop ini, ada pertanyaan yang muncul, mengapa Daud menyebutkan Allah dengan metafora gembala? Apakah maksud di balik kiasan Daud terhadap Allah yang ia sembah? Kata gembala dalam pengajaran iman Kristen itu diserap dari bahasa Ibrani ra'ah yang berarti memberi makan. Dalam bahasa Yunani dituliskan poimen, dan dalam bahasa Latin dituliskan pastor. Ungkapan gembala baik dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin ini dipakai sebagai penghayatan akan kehadiran, akan pemeliharaan dan perlindungan Allah bagi orang-orang beriman. Daud bukanlah yang pertama-tama menggunakan kata gembala untuk menghiaskan Allah di dalam kehidupannya. Kita baca pada bagian Mazmur yang lain ada juga Mazmur Asaf, dituliskan juga di dalam kitab Amsal, kitab para nabi yang juga menuliskan tentang Allah sebagai gembala. Bahkan sampai masuk ke dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, jadi istilah gembala bukanlah pertama-tama dimunculkan oleh Daud atau nabi-nabi sesungguhnya. Tetapi kalau kita memahami kesaksian-kesaksian firman, istilah gembala ini memang pertama-tama berasal dari pengilhaman Allah sendiri kepada para nabi, kepada para pemazmur atau orang-orang beriman untuk menyatakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dari bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan lebih jauh dalam kehidupan sebagai gereja Tuhan, tergambar hubungan yang akrab dan bersifat pribadi antara Daud dengan Allahnya. Hampir setiap kalimat dalam nats ini dinampakkan sifat yang pribadi dengan kata ku atau aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa artinya bagi Daud? Allah bagi Daud dalam ayat ini digambarkan sebagai Allah yang menjadi sumber berkat, yang sanggup memberikan kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya persoalan kebutuhan jasmani, tetapi juga terkait iman dan spiritualitasnya. Ia percaya bahwa semuanya itu ia dapatkan hanya di dalam Allah yang ia sembah. Keyakinan yang begitu besar yang muncul dalam kehidupan keimanan Daud, bahwa sungguh di dalam Allah ia mendapatkan kebutuhan-kebutuhan di dalam perjalanan hidupnya. Dalam ayatnya yang kedua, ada ungkapan yang mau mengatakan tentang Allah di dalam diri Daud, bahwa Allah yang ia sembah memberikan rasa aman, sentosa, bahkan memberikan kedamaian di dalam dirinya.
Dan itu ia rasakan dalam pengalaman bergaul dengan Allah. Allah sanggup untuk memberikan kesegaran bagi jiwanya, bahkan tuntunan pada jalan yang benar seperti yang dinyatakan pada ayatnya yang ketiga. Kemudian Daud pun menyaksikan pada ayatnya yang keempat bahwa Allah bagi dirinya adalah pelindung yang sejati. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini hal yang menjadi kekuatan iman bagi Daud untuk menjalani kehidupannya di berbagai suasana yang mungkin akan dihadapi. Bahkan di dalam perlindungan Tuhan, diyakini ada pertolongan yang Tuhan dapat berikan pada saat ia sungguh-sungguh mengharapkan kehadirannya. Daud pun menyadari bahwa sebagai domba gembalaan Tuhan, ia pun patut untuk menerima didikan dari tongkat Tuhan itu sendiri. Allah bagi Daud juga digambarkan seperti seorang tuan rumah yang mampu menghidangkan makanan, yang memberi rasa sukacita. Bagi Daud, bahwa Allah juga sanggup memberkati kehidupannya, yang digambarkan dengan urapan di kepala dengan minyaknya. Allah bagi Daud juga dinyatakan sebagai Allah yang dapat dipercaya dan diikuti dalam sepanjang kehidupannya di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kita sebagai gerejanya pada masa kini? Adakah kita juga mampu menggambarkan Allah kita sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita? Mari belajar kepada Daud yang sungguh memposisikan dirinya sebagai domba gembalaan Allah. Ia percaya sepenuhnya akan Allahnya yang sanggup memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, yang sanggup memberikan kedamaian, yang sanggup memberikan pertolongan, yang sanggup memberikan didikan, bahkan yang sanggup untuk memberi jaminan tentang hidup dan masa yang akan datang. Sebagai gereja Tuhan, penghayatan Allah kita di dalam Yesus sebagai gembala yang baik harus terus melekat kuat. Apalagi dalam suasana seperti yang kita alami sekarang ini. Dengan adanya himpitan kehidupan pergumulan bersama atas suasana yang memprihatinkan karena wabah virus yang melanda dunia ini, iman orang dapat goyah, pendirian orang dapat berubah. Orang-orang bisa saja mulai kehilangan arah dan tidak percaya tentang penggembalaan dari Tuhan itu sendiri. Sebagai gereja, ketika kita membaca dan merenungkan kesaksian firman ini, kita harus menghayati bahwa memang realita kehidupan ada pasang surutnya. Tapi bagi kita yang percaya, suasana yang sulit bukanlah sebagai penghalang bagi kita untuk menyaksikan perbuatan Allah yang besar, yang terus memberi perhatian, yang terus sanggup untuk memberkati kita dikala kita sungguh-sungguh mengalami keterpurukan. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai gereja masa kini, kita pun mau menjadi domba yang baik dan setia.
Kita siap menerima didikan Tuhan melalui tongkatnya seperti digambarkan dalam bahasa Daud ini. Di tangan Tuhan ada banyak cara yang dipakai untuk mendidik kita lebih dekat kepadanya, lebih kuat dalam iman, melampaui pencobaan-pencobaan yang ada di sekeliling kita. Didikan Tuhan bagi kita yang berhikmat bukanlah kebinasaan, tetapi bagian dari cara Tuhan untuk memurnikan iman kita kepadanya. Sebagai gereja masa kini, mari kita juga terus membangun penghayatan yang teguh, yang kuat untuk setia kepadanya. Bahkan percaya dalam sepanjang hidup kita kepada Yesus, yang bukan hanya memberkati hidup kita dalam dunia ini, di dalam keluarga dan persekutuan kita, tetapi menjaminkan kehidupan yang kekal di dalam sorga kerajaan Allah. Sebagai gereja yang terus menghayati tentang peristiwa kebangkitan Kristus, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita terus memiliki sukacita dan pengharapan yang kuat, sebab Allah kita di dalam Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang telah menyerahkan dirinya menjadi korban bagi domba-dombanya. Gembala yang mengenal suara dombanya, dan kita, domba-dombanya, mengenal suara sang gembala kita. Pujian sang pemazmur Daud menginspirasi bagi kita bahwa seharusnya setiap saat pujian, kemuliaan, hormat terus dinyatakan kepada Allah yang memberkati kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, mari kembali kita satukan hati di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagimu, ya Allah Sang Gembala Agung, yang sungguh hadir bagi kami, yang peduli dengan kami, yang memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kami, memelihara kami dan memberi perlindungan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Allah ketika kami dimungkinkan untuk menyapa, bahkan mempermuliakan-Mu sebagai gembala dalam kehidupan kami. Ajar kami selaku gereja-Mu untuk terus menjadi domba-domba yang setia, yang taat pada perintah Sang Gembala, yang percaya pada Sang Gembala, karena hanya Sang Gembala Agung di dalam Yesuslah yang sanggup memberikan kebaikan, baik dalam kehidupan di muka bumi maupun kepastian dalam kerajaan sorga. Kami bangga punya Allah seperti Engkau di dalam Yesus, yang telah mau menjadi gembala yang baik bagi kami umat-Mu. Bapa di dalam sorga, mari Engkau memberkati setiap kami selaku umat-umat yang percaya. Bahkan ketika kami saat ini berada dalam suasana pergumulan yang besar atas wabah yang mengintai kehidupan kami, COVID-19, yang bukan hanya membatasi kehidupan kami dalam berinteraksi, tetapi juga dapat mematikan kehidupan umat manusia. Perlindungan dan kasih Tuhan kami rindukan hadir bagi kami, sebagaimana yang disaksikan oleh hamba-Mu Daud. Kami pun juga percaya
tentang kuasa penyertaan Tuhan, sehingga kami pun dimampukan untuk melewati lembah kekelaman yang menakutkan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati umat-umat-Mu dalam suasana keprihatinan, dalam pergumulan-pergumulan saat ini, karena kehilangan kerja dan penghasilan, kehilangan harapan dan cita-cita, kehilangan saudara yang dikasihi, bahkan dalam suasana-suasana pergumulan, dalam keterbatasan karena wabah virus corona. Mari Engkau Tuhan yang menolong kami, sehingga kami terus mengandalkan-Mu dalam suasana yang sulit ini. Selaku gereja Tuhan, kami juga patut berdoa bagi pemerintah kami, bagi setiap orang yang berperan untuk memutuskan mata rantai wabah virus corona yang mengancam kehidupan kami. Mari Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, kesabaran, kebaikan dalam berpikir, sehingga kami bersama-sama boleh melalui masa yang sulit ini dengan penuh selamat. Lindungi setiap umat-umat-Mu dalam kehidupan mereka, dari pelosok desa sampai ke perkotaan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pendeta penatua Siamas, pengurus kategorial, yang juga terus berupaya melayani dalam kreativitas di masing-masing tempat. Berkati gereja-Mu Tuhan, di dalam terus membangun pelayanan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, ya Allah di sorga. Ini kami yang berdoa, sambut sempurnakan, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, mari terus kita permuliakan nama Tuhan, walaupun dalam kondisi kita seperti ini, harus berada di rumah, ataupun membatasi aktivitas kita keluar rumah. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa mengucapkan selamat hari Minggu dan terus berdoa bagi segenap umat Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama-sama mengambil peran dalam rangka menjaga kehidupan dengan mengikuti setiap anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing ataupun social distancing, atau juga mengikuti setiap prosedur yang menjadi protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Diberkatilah kita sekalian. Amin. Surya ku harapkan, karena surya
Haleluya.